love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Vika Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang apa yang akan terjadi sama kalian di bulan September. Ini kejutan-kejutan di bulan September. Of course aku bakalan bacain tentang love life. Di sini ada 3 pilihan. Ada lonceng warna ungu, ada lonceng warna kuning, ada lonceng warna biru. Perlu ini diingat kalau ini adalah general reading, energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Lalu, ini kalau misalnya yang aku bacakan, walaupun aku ngomonginnya soal September, teraplikasikannya saat kamu menonton ini, of course. Terus, happy birthday buat para Virgo, karena ini sudah masuk bulan-bulan ulang tahun kalian. Dan untuk yang lain yang nunggu zodiak, sabar, aku akan buat sebentar lagi. Tapi aku akan buat ini dulu. Jadi, kejutan apa? Kejutan manis, kejutan indah apa yang akan terjadi di bulan September untuk kalian. Pilih 1, 2, atau 3, terserah kamu mau pilih berapa karena ini fun reading, tapi utamakan pilih 1 dulu untuk mendapatkan pesan yang khusus untuk dirimu. Aku akan langsung mulai untuk pilihan nomor 1, lonceng warna ungu. Kalau misal kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Oke? Halo semua, untuk yang pilih purple bell atau lonceng warna ungu, aku akan bacakan tentang apa yang akan terjadi, kejutan-kejutan di bulan September. Oke? Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses, I release my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the purple bell. Our choices number 1. Kita langsung aja ya ke hal-hal yang akan terjadi pada hidupmu di bulan September. Kejutan di bulan September. Surprise for them in the month of September. Ada Ace of Wands. Surprise for them in the month of September. I need 5 cards. Page of Swords, Page of Cups, ada Page of Pentacles. Surprise for them. In the month of September. Oke. Disclaimer dulu, kalau aku ngomongin soal zodiak, bukan berarti zodiaknya itu. Bisa cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan sifat dari zodiak. Di sini kalau kita ngomongin soal zodiak, ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, ada Gemini, ada water sign juga, Pisces, Scorpio, Cancer. Terus di sini yang major energinya yang akan kamu dapatkan adalah passion, gairah. Ada Ace of Wands, ini ngomongin creativity, ngomongin spirituality, ada awakening, ada hal-hal yang mengejutkan yang bikin kamu happy. Ace of Wands itu kita ngomongin soal gairah yang memuncak. Kamu bakalan ngerasa lagi flat-flatnya, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kamu excited, bikin kamu kayak senyum-senyum sendiri, bikin kamu ketawa-ketiwi. Di sini aku ngeliatnya kamu bakalan encounter atau didatengin sama sosok orang yang lumayan bucin. Kita ngomongin sosok orang yang kayak lovey-dovey, lucu-lucuan, karena aku ngeliatnya kamu bakalan dideketin sama tipe orang yang lumayan agak lebay kalau ngomongin soal percintaan. Dia itu juga bakalan sering ngirimin entah itu message yang bikin kamu senyum-senyum. Bakalan support kamu everyday, nanyain kamu lagi apa, bangun pagi dia bakalan ngirimin foto yang lucu-lucu kayak gitu loh. Jadi energi yang banget. Kamu bakalan dealing with that person.
Terus aku ngeliat di sini ada Ace of Wands sama Knight of Wands. Kemungkinan someone from the past will returning to your life. Jadi kemungkinan ada orang di masa lalu yang akan kembali dalam hidup kamu. Jadi kalau aku lihat Ace of Wands awal mula baru. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dimulai, berarti ada sesuatu yang pernah diselesaikan. Nah, yang selesai itu ada start lagi. Ada sosok orang yang lagi kepoin kamu. Ini bisa vice versa, bisa aja kamu kepoin orang. Tapi kalau ada Page of Swords itu pasti ngomongin sosok yang kepoin lewat social media, stalking sedikit, cari informasi gitu loh. And then the Ace of Pentacles. Jadi ada dua hal dalam hidup kamu di September ini. Ada tentang passion, bisa you starting something atau kamu creating hobi kamu jadi punya benefit penghasilan. Ada juga yang berhubungan sama cuan atau rezeki yang tiba-tiba datang dan hadir ke dalam hidup kamu. Karena Ace of Pentacles tidak dipungkiri ini berupa sesuatu yang bisa kamu lihat, sesuatu yang bisa kamu pegang. Jadi ada hadiah di September untuk dirimu. Kalau aku lihat paling besar memang kamu bakalan merasa kayak planning about the future, atau kamu planning tentang masa depan kamu. Entah banyak yang lagi pengen starting new business, kamu mau buat usahamu sendiri, kamu mau buat karir kamu sendiri. Ini ada planning tentang hal tersebut. Jadi ada dua, yang tadi aku bilang, ada dua hal yang major banget dalam hidup kamu di September. Itu tentang love life, sesuatu yang excited, sesuatu yang menegangkan tapi juga fun, seru. Dan juga ada tentang perekonomian dan finansial. Aku bakalan konfirmasi lagi what will happen to the people who pick the purple bell in the month of September. Iya, ini konfirmasi kalau ada yang akan datang ke dalam hidup kamu, tapi dia energinya beda ya. Kalau aku lihat ada perubahan besar dalam hidup orang ini. Entah dia kehilangan sesuatu, dia kehilangan seseorang, atau memang perubahan secara mental atau fisik atau pola pikir. Jadi dia ini sosok dari masa lalu yang datang lagi. Ini ada perbedaan umur, kamu bisa dealing with Scorpio. Dia adalah sosok yang lumayan dewasa sekarang. Jadi datang ke dalam hidup kamu. Perannya saat ini itu memberikan. Jadi bukan minta, bukan begging, bukan demanding. Jadi bukan kamu harus gini, kamu harus gitu. Dia lebih seperti bakalan okay, what do you want? Nih aku bakalan usaha nih buat kamu gitu. Kayaknya aku bakalan konfirmasi dari Oracle card dulu. Ada emotion are running high. Ini yang bikin kamu, yang tadi aku bilang, suka senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Kadang-kadang ngerasa gak yakin, kadang-kadang ngerasa yakin banget. Jadi ada sebuah perasaan yang bakalan bergejolak. Ini kemungkinan perasaan-perasaan yang kayak feeling like roller coaster setiap hari. It's time to take an action. Human Aries, kamu juga dealing with Aries, bisa dealing sama Aries. Kalau ini ngomongin soal keberanian diri untuk taking action tentang si planning atau rencana-rencana yang kamu ingin buat untuk karir dan finansial kamu. And then be bold and make the first move. Ini ngomongin untuk bisa lebih menjadi sosok yang berani untuk ngambil resiko. Aku bakalan minta satu lagi deh. About the love life. Message about people who pick purple. The love life. Okay. Ada passion. Yang aku bilang bakal lot of passion, banyak gairah. Ini bulan September. Ada allow your heart and soul to sing with joy. Ini biarin aja. Jadi jangan ditahan, jangan ragu, jangan banyak mikir ini itu. Overthinking hanya membuat kamu merasa rugi. Terus ini di allow yourself,
follow your heart and soul to sing with joy. Jadi ngikutin alurnya aja, momennya saat ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu dan itu memberikan kebahagiaan, memberikan banyak happy moment dalam hidup kamu, dan kamu pun secara sejujurnya kamu juga happy, ya diterima gitu loh, jangan di-deny. Chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Jadi banyak ketertarikan dan gairah yang besar kalau yang aku lihat. Karena kalau misalnya ada ngomongin chemistry, itu kan tidak sesuatu yang bisa dibuat-buat ya. Kamu bakalan ketemu seseorang yang pas, klop aja sama kamu. It's like missing puzzle, kayak bagaikan gembok ketemu kuncinya. Jadi dia tuh bakalan tahu apa yang harus dia lakukan ke kamu, dan kamu pun tahu apa yang harus kamu lakukan sama dia. Di sini banyak be careful ya, karena gairahnya besar banget nanti di September. Gairahmu juga besar banget di September, jadi harus bisa dikontrol di area situ. Terus kalau kita ngomongin death, juga ada ngomongin perubahan yang tadi aku bilang. Sorry kepotong. Kita ngomongin perubahan, kamu bisa berdealing sama orang yang datang lagi ke dalam hidup kamu dan mengalami perubahan, dan kamu melihat perubahannya dengan jelas. Ada juga yang kalian itu kamu ngalamin sebuah perubahan besar di kekuatan, di ketulusan, and then your spirituality itu juga bakalan berubah. Karena kalau death disandingkan dengan Ace of Wands, dan di sini kan dia bawa sesuatu ya, bukan bawa cups, berarti bukan about emotion, tapi tentang pendirian, keyakinan, spirituality, tentang gimana cara pandang kamu untuk menenangkan jiwa kamu. Itu ada seperti itu. Jadi ada sebuah perubahan di ranah itu yang menunggu kamu di September. Kalau aku ngelihat sih, karena di sini ada banyak tangan yang memberi ya, aku aplikasikannya gini, banyak rezeki yang akan datang ke kamu. Rezeki itu kan kita nggak hanya konotasinya soal uang ya, tapi ada juga soal kehadiran seseorang, bantuan, bisa saja bantuan secara informasi, bantuan secara dorongan alam semesta yang kamu pun nggak bisa mengetahui itu apa. Nah itu rezeki-rezeki kayak gitu yang datang. Dan di sini the Wands, the Pentacle, the Cups, kayak ada soal emotion, perasaan, material things, pendirian yang tadi, soal keharmonisan untuk pedoman hidup dan jiwa kamu. Tapi yang lack atau yang kurang about rationality, tapi it's okay. Berarti di September ini waktunya kamu buat banyak menikmati hal yang diberikan di ranah tersebut. Oke? Aku bakalan lihat lagi tentang aja apa lagi yang akan kamu bisa nantikan di September, apa yang perlu mereka nantikan di September. And they can expect in September. Tell me, give a message and information. Kalau aku ngeliatnya, kalau misalnya nih untuk beberapa dari kalian yang punya sosok yang tua, perempuan, nenek, atau mother figure, itu lebih dekat lagi sama beliau. Karena cinta kasih mereka itu banyak banget yang akan menguatkan kalian, terutama memperbaiki energi cinta kalian atau karmic love life kalian. Jadi ada sebuah energi cinta yang bakalan healing ke perjalanan cinta kalian sebenarnya berikutnya. Jadi gini, gak harus kita memperbaiki hubungan sama sosok orang atau pasangan. Kadang orang terpaku sama itu ya, pembelajaran soal cinta berarti aku harus mencintai sosok orang nih, pasangan. Contohnya kalau misalnya aku cewek, berarti aku harus mikirin tentang cowok nih. Gak, itu bukan itu konsepnya. Jadi kalau yang aku lihat sih dari tadi, sosok perempuan yang sudah tua ya harus bisa lebih dekat atau memperbaiki hubungan sama orang yang tua tersebut. Cinta kasih yang tadi aku bilang, kamu memberikan cinta kasih mereka akan memberikan cinta kasih ke kamu, itu yang bakalan healing. Jadi kayak membuka pintu rezeki soal jodoh dan rezeki lainnya gitu. Ada Knave of Pentacle,
What do they need to? Ada about tradition, ada European. Kalian juga bisa tulang sama Taurus. Ada Chariot, ada Cancer. What they can expect. Ada the Devil, ada Capricorn. Ada Three of Chalice. Oke. Bakal ada selebrasi, entah ini selebrasinya di adat istiadat atau ada acara keluarga. Untuk beberapa dari kalian ini acara keluarga ya di September. Ada Temperance, terus disandingkan, oke. Ada balance, aku lihat. About passion, gairah sama spirituality, kalian balance, it's okay, nikmatin aja. Karena di sini ada the devil, kamu juga kemungkinan dealing with person atau orang yang lumayan dominan, lumayan menggoda dirimu. Kalau kamu punya pasangan, ini ada yang menggoda. Kalau misalnya kalian belum punya pasangan, ya kalian ada di dua opsi atau dua pilihan. Karena ada Three of Chalice, istilahnya kamu ada di tengah-tengah dalam dua opsi ini. Ya. Terus kalau aku ngelihatnya di sini ada sebuah festival bukan festival sih namanya. Ya pokoknya ada sebuah perayaan sesuatu sih kalau aku lihat di September. Maybe you having a birthday, atau kamu ada keluarga kamu yang ulang tahun, atau bikin acara selamatan segala macam. Di sini ada kayak gini nih. Ada connect lagi with your roots karena ada jarapan, ada tradisi. Kalau aku lihat di sini ada Temperance, ada keseimbangan. Ini yang tadi berarti konfirmasi tentang you need to give, kasih sayang, cinta, love, terutama ke elderly people, orang yang lebih tua gitu. Saran aku lebih banyak sedekah, dan kita kan sedekah nggak hanya pakai uang ya, bisa pakai waktu, memberi bantuan gitu loh. Terus di sini apa yang bisa kamu tunggu di September? Ada sebuah pilihan soal karir. Kamu kemungkinan bakal ngejalanin dua karir sekaligus. Kamu mungkin gak sadar ternyata kamu jalanin dua karir tersebut. Terus ada Death, ada Devil. Ini yang tadi aku bilang, ngomongin soal godaan. Kadang saat kamu lagi fokus ke spirituality, bakalan ada godaan soal duniawi. Jadi ini kita gimana kita harus balance ya. Kita ibaratkan gak bisa hanya selalu jadi putih, pasti ada sisi yang hitam. Gimana kita kontrol itu? Ada kayak power dalam diri yang harus ada sebuah gairah yang ada di dalam diri, dan ini tuh mesti dikontrol. Jadi gairahnya kadang kalau kita terlalu mengikuti keinginan duniawi kita akan makin lama makin jauh sama siapa diri kita sebenarnya. Itu harus dibalance. Jadi yang tadi aku bilang, ini kan kita ngomongin soal hitam dan putih diri kita sendiri ya, harus bisa seimbang. Gak bisa kita hempaskan sisi buruk atau negatif. Sebenarnya yang kita bisa lakukan, kita kontrol itu gitu. Berdamai sama diri sendiri itu harus. Terus juga ini ngomongin soal action atau gerakan yang kita lakukan untuk meraih apa yang kita inginkan. Yang tadi kan aku udah kasih tahu ya, ada offering atau ada tawaran. Misal kamu ditawarin, tapi kamu diem aja ya, kamu gak dapet tawaran tersebut dong. Kita juga harus kerja untuk, atau berjalan atau melakukan sesuatu untuk ambil itu gitu loh. Oke, jadi kebanyakan dari kalian mendapatkan blessing, anugerah di September tentang passion, gairah, chemistry sama seseorang atau dua orang bahkan. Di sini juga ada yang ngomongin soal feeling. Ini bakalan lebih mencuat
bakalan tak terbendung feelingnya, bakalan kayak roller coaster yang aku bilang, naik turun. Kadang-kadang kamu mengeluarkan feeling kamu, kadang-kadang kamu happy banget, kadang-kadang kamu kayak aduh aku bingung, aduh galau gitu. Terus ada juga yang ngomongin soal nih spirituality, jadi menikmati momen-momen seperti itu di September. Dan kalau aku ngeliatnya di sini yang harus kau pegang teguh adalah keseimbangan. Nah nanti kalau udah seimbang, kamu ada godaan-godaan sebuah pilihan, kamu gak bakalan bingung gitu. Oke? Aku bakalan ngasih message buat pengembangan diri atau tambahan. Kalau kalian dengar suara itu pasti suaranya Tommy. Ada abundance planning. Ini ngomongin soal planning yang tadi aku bilang, kamu kan udah bikin rencana nih ya, rencana coba direalisasikan tapi satu-satu dulu. Terus yang namanya ngomongin abundance planning, ini planning tentang your financial situation atau karir. Jadi itu harus sudah dipikirin di awal bulan ini, karena memang kulihat di pertengahan kamu ada rezeki. Jadi saat kamu dapat rezekinya nggak sia-sia gitu loh. Oke? Rezeki soal finansialnya nggak sia-sia. Dan pleasure, yang ngomongin soal gairah dalam diri, sebenarnya kamu yang bisa mengontrol gairah yang bisa datang dan keluar dalam diri kamu. Nah, nikmatin momen gairah tersebut di bulan September, karena ini boosting your energy bakal lebih kuat lagi. Terus aku bakalan lihat message for your spiritual journey. Message for the people who pick the purple bell, their spiritual journey. Ada meditation. I meditate daily to allow a universal wisdom to flow through me. Jadi kamu punya energi wisdom atau kedewasaan yang datangnya secara natural asal kamu mau surrender, asal kamu mau berserah saat meditasi. Jadi ini disarankan untuk banyak meditasi, banyak terkonek sama diri sendiri, tidak memfokuskan tentang aku harus dapat message, aku harus mendapatkan sesuatu. Lebih seperti okay, I'm releasing anything yang buruk-buruk, aku serahkan semua yang sama yang di atas, aku ikhlas dalam meditasi ini gitu. Okay? And then satu lagi, message for the people who pick the purple bell. Ada synchronicity. Are you noticing the sign of synchronicity that the spirit world has been sending you at this time? People and situations in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they're being guided to you from the spirit world to help you for a specific reason. Jadi, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua orang yang kamu hadapi, semua orang yang hadir dalam hidup kamu, itu artinya memang diperuntukkan untuk hadir. Pasti ada alasan mereka hadir dalam hidup kamu, dan di situ kamu harus belajar. Kamu di September ini akan banyak melihat sebuah synchronicity dari segi waktu, jam yang kamu lihat, tanggal, segala macam, angka-angka, warna, simbol-simbol, dan ini notice tuh disadari pesan-pesannya. Okay? Aku bakalan lihat outcome of the situation pakai ini aja. The outcome for the people who pick the purple bell. Give me 3 outcome. The situation, ada the King of Wands, ada the 9 of Wands. You setting healthy boundaries untuk dirimu sendiri, kebahagiaan diri kamu sendiri. Like I said, di sini kamu banyak memfokuskan untuk diri kamu sendiri. Secara finansial kamu nyaman, aman, kamu akan berkecukupan untuk diri kamu sendiri.
Dan kalau aku lihat kamu kalau dealing sama seseorang, kamu bakalan sebenarnya ngasih batasan sehat gitu. Dan aku tidak melihat kamu akan banyak uh, menghabiskan waktu untuk orang tersebut. Kamu bakal menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu ngomongin soal life, kalau kamu feminine, kamu bakalan jalan sama energi orang yang punya banyak fire di chartnya dia. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Orang ini sangat menginginkan kamu, tapi saat ini momennya ntar dulu, aku mau fokus sama diri aku sendiri dulu nih gitu. Outcome-nya seperti itu yang aku lihat. Oke? Dan ini bagus kalau kamu memang memikirkan yang tadi aku bilang, planning tentang masa depan secara finansial dan karir. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Aku ada link di bawah, udah aku catutkan. Udah aku taruh link aku di bawah buat personal reading atau nomornya di bawah. Oke? Kalau kalian mau request, biasa komen aja di bawah. See you next reading. Bye. Hello my love. Ini untuk yang pilih Yellow Bell. Jadi aku akan bacakan langsung energinya yang menanti kalian, kejutan-kejutan manis, kejutan-kejutan indah di bulan September apa. Untuk yang Virgo, selamat ulang tahun. Aku akan bacakan dari tarot card dulu, baru nanti pesan-pesan dari oracle dan outcome ya seperti biasa. Oke? Oke, Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like God, Goddesses. I will say my God, so I can speak the truth. Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like God, Goddesses. I'm gonna say my God, so I can speak the truth. Give information and protection to future people who pick the Yellow Bell. Choices number 2. Surprise for them in the month of September. What is waiting for them in the month of September? Surprise for the people pick Yellow Bell in the month of September. Sabar ya. Surprise for them in the month of September. What a 3 of Wands. Someone is waiting for you. Jadi ada orang yang nungguin kamu. Aku nggak tahu kamu sudah mengenal orang ini atau tidak, karena yang jelas dia selalu menutup dirinya. Selalu kayak entah menghindar atau sukanya tuh memberikan kebingungan. Surprise for them in the month of September. Ada yang bucin juga. Ada Page of Cups. Okay. Surprise for them, and then the Wheel of Fortune, and then Ace of Wands. Pertama, aku disclaimer dulu, kalau aku nyebutin soal zodiak, it means Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan sifat. Karena birth chart orang tergantung orangnya cocoknya yang mana sama birth chartnya dia. Oke, di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, and then ada energi Sagittarius, lalu sisanya ada Libra. Oke. Kalau aku lihat di sini kejutan yang yang paling aku notice sih sebenarnya awalnya ini kan, the Three of Wands. It might be vice versa, tapi ada seseorang yang menunggu dirimu. Dia sudah memperhatikan kamu sejak lama. Dia ingin hadir dalam hidup kamu, tapi dia banyak menutup diri. Aku nggak ngerti ini. Dia kayak, ini orang tuh kayak sosok misterius gitu loh. Jadi banyak puzzle-puzzle yang orang ini berikan untuk kamu bisa solve, kamu pecahkan. Ada momen dimana kamu juga bisa dealing sama seseorang yang lumayan jauh jaraknya. Ada jarak yang lumayan sulit untuk dicapai di sini.
make sense sih karena pandemi juga ya, kita susah kemana-mana. Lalu di sini ada Three of Wands. Ada sebuah um, pertama dia nggak ragu sama kamu, dia tuh pasti oke, I know, aku tahu kalau diri kamu adalah sosok yang akan aku bermuara, istilahnya gitu. Kamu sosok final aku nih. Cuman kalau aku lihat di sini dari dianya sendiri ada banyak bisa dibilang banyak tanggung jawab yang belum bisa dilepas gitu. Terus ada Ten of Swords. Kamu berada dalam situasi yang memang kemarin ini menjatuhkan kamu bingung, kamu rasa down. Ada Ten of Swords itu artinya ini waktunya kamu buat naik level. Jadi di September ini ada kenaikan level untuk dirimu. Karena kalau aku lihat di Ten of Swords ini kan udah 10, udah gak bisa kemana-mana. After 10 ini udah pasti kita naik gitu. Jadi kalau aku ngelihat ada bala bantuan juga untuk kamu bisa naik level, but di sini beside level itu bisa tergantung ya. Ada yang kamu kemarin fokusin ke spirituality, berarti kamu naik soal spiritual. Ada yang ngomongin soal karir, berarti kamu naik soal karir. Naik level soal karir, ada juga yang naik level di society gitu loh. Oke? Di sini kamu ada dealing with water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi ada hadiah sosok manusia yang very into you, sangat-sangat suka banget sama kamu, bucin parah. Kalau Page of Cups ini soalnya tipe orang yang sukanya lucu-lucuan, suka pamer-pamer. Jadi kamu tuh sering dipamerin sama dia kalau dia tuh gini loh gitu loh. Dan di sini tuh ada ada karena aku ngeliatnya gini, dia itu bakalan entah dia pamerin ke temennya atau dia bakalan deketin temen kamu buat cari tahu tentang kamu, dan ini bakalan ketara, kayak obvious banget orang ini suka sama kamu gitu, dan dia tuh fine with that. Jadi dia tuh happy aja, biarin aja, yang penting kamu notice aku gitu, entah aku mau ngelakuin hal bodoh kayak apa kayak. Ada tuh Wheel of Fortune. Congratulations, kamu dapat Wheel of Fortune. Ini artinya keberuntungan, rezeki yang baik, segala sesuatunya fall into places. Artinya apapun yang kamu bingungin kemarin akhirnya ada jawaban. Terus Wheel of Fortune pasti kita ngomongin soal fortune, keberuntungan, good luck, siklus yang kamu dapatkan untuk bisa menarik energi rezeki yang lebih banyak lagi. Jadi ada kayak siklus nih, kamu dapat siklus di mana kamu apa yang kamu lakukan, melakukan A, B, C, D, ini hasilnya baik gitu loh. Jadi kan keberuntungan gitu ya. Tapi asal ada sesuatu dulu yang kamu lakukan. Kalau kamu nih orang tuh suka gini loh, yaudah aku dapat rezeki, aku diem aja, atau aku dapat keberuntungan, aku diem aja. Ya itu juga keberuntungannya nggak ngapa-ngapain. Istilahnya kamu dapat si apa ya namanya, dapat kartunya buat kalau apa yang kamu lakukan nih kasih kartu ini dapat beruntung gitu loh. Tapi ada hal yang kamu lakuin dulu gitu. Jadi ini kalau kalian yang lagi planning buat bisnis, ini waktu yang bagus buat merealisasikan bisnis kamu, menjalankan bisnis kamu. Kalau kalian mau melangkah kemana, ini waktu yang bagus. If you want to have vacation juga bagus gitu. Jadi yang namanya Wheel of Fortune soalnya beruntung ngapain aja, sesimpel itu sih. Karena ada sebuah equilibrium, kamu ada di titik tengah dimana saat ada energi yang negatif datang juga kepental gitu. Congratulations, ada sebuah siklus yang komplit dibarengin sama Ten of Swords. Kamu yang berada dalam siklus resah, gelisah, bingung, ngerasa tidak beruntung kemarin, ngerasa anything yang ngerugiin dirimu, ini siklusnya udah berhenti. Jadi September siklus baru dimulai. Ada Ace of Wands, ini ada passion. Nah ini yang lucu adalah ada orang yang datang lagi atau kembali dalam hidup kamu. Ada orang baru juga.
karena vice versa ya. Terus oke. Ada awakening, spiritual awakening lagi. Jadi ada, entah itu kamu mendapatkan sebuah keilmuan atau sebuah kebiasaan yang baru. Aku konfirmasi dulu ya. What will happen to the people who pick yellow bell? Choices number 2. Tell me what will happen to them. Ada the Three of Pentacle. Kamu kemungkinan bakalan ngebangun sebuah usaha base-nya dari pertemanan, atau kamu dapat ketemu sama relasi-relasi atau rekan-rekan yang memang mumpuni dalam melakukan sesuatu. Jadi punya keahlian tertentu yang bisa punya benefit untuk dirimu. Tell me more, what will happen to the people who pick the yellow bell? And then the Queen of Wands. You can deal with fire also, tapi you have a fire within you. Ini konfirmasi lagi. Why the Queen of Wands here? Okay. Ini new love will entering your life. Jadi ada cinta yang baru datang ke dalam hidup kamu. Orang yang nungguin kamu juga ada. Orang yang datang kembali dari masa lalu juga ada. Jadi kemungkinan you dealing with 3 people kalau about love. Kalau kamu single, you have a lot of option berarti. Kamu mau jalanin karir kamu dulu kah, atau kamu mau jalanin sama seseorang, itu bisa kamu pilih. Cuman kalau kamu ada in relationship, kamu kalau udah punya pasangan, ini berarti ngomongin soal waktunya untuk berada dalam situasi yang kayak ujian gitu. Oke? Kalau kamu feminin, kamu bakalan dealing sama orang-orang yang lumayan berambisi, ingin memiliki dirimu. Tapi ada satu orang yang tadi aku bilang lebih kerahasiaan, dia diem-diem, tapi 2 orang itu lebih open. Kalau kamu adalah sosok yang masculine, kamu bakalan dealing sama orang yang sama, mirip-mirip punya ambisi, cuman dia bakalan to the point, maunya apa gitu. Nah, September kamu banyak harus menikmati momen udah momen passion, gairah, sama momen feeling yang bakalan kamu ngerasa seperti prioritas, kamu bakalan ngerasa sangat dicintain. Oke? Ada hold your vision. Ini ngomongin soal vision, visualisasi tentang mimpi kamu, karena saat kamu visualisasi, kemungkinan kalau ada the wheel of fortune ini akan terbantu, akan ada sebuah hal yang akan terwujud dalam vision kamu. Ada your dreams need practical plans. Vision kamu harus pakai planning yang simple, yang mudah, jangan planning yang membingungkan dirimu. The end of love cycle is approaches. Ini konfirmasi kalau hal-hal yang merugikan kamu yang kemarin finally sudah berhenti gitu. Aku bakalan lihat dari oracle card yang romance angel about your love life. Ada 3. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Ini akan ada sebuah hal yang berhenti secara mental kamu tentang ketergantungan sama seseorang. Ada true love, you will find a true love. This is romance of a lifetime. Kamu bakalan nemuin dimana momennya gak akan kamu rasakan sama siapa-siapa. And then let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Karena yang kalau ngomongin soal orang yang rahasia itu, cuma waktu yang bisa tunjukin siapa dia. Cuma dia doang yang bisa control that situation. Jadi ini nggak usah kamu pusingin. Kalau kamu nanya siapa orangnya kayak gimana, semakin kamu cari tahu, semakin kamu nggak tahu. Ada orang yang harus kamu kontrol juga agar tidak terlalu tergantung sama kamu, and then you will find true love juga. Oke? Ini kita ngomongin soal
Aku bakalan konfirmasi lagi dari tarot yang lain tentang apa yang bisa kamu tunggu apa yang menunggumu di September. What awaits them in September? Message for people who pick the yellow bell. Okay. Kamu bakalan mandiri banget kalau kamu feminine ya. Di sini ada Knave of Pentacles. Ada the Sun. Happiness, yang aku bilang ini waktunya yang tepat buat kamu ngambil libur atau ngambil vacation. Under the world. What awaits them in the month of September? Ada Knight of Wands, ada Knave of Chalice, and then ada the Temperance. Ini lucu ya. Nomor 1 yang pilih Purple Bell juga kondisinya ada Knave of Pentacles di sini, ada Temperance di sini. Jadi kalau aku lihat you being guided, atau kamu lagi di guide sama the spirit, the angel, buat mencapai kedamaian kamu. Akan ada yang bantu kamu banyak kok. Tapi gini, bantuan itu bukan secara harfiah kamu bakalan memahami itu bantuan gitu loh. Kadang-kadang message dari alam semesta itu kayak subliminal, jadi kita gak bakalan tahu itu message karena message-nya tipis-tipis di alam bawah sadar gitu loh. Ibaratnya kayak kamu ngobrol, kamu gak tahu obrolan itu ternyata akan merubah jalan hidup kamu, atau obrolan itu bakalan merubah pola pikir gitu loh. Jadi message-message yang kayak gitu, dan ini banyak di guide di September. Tapi it's okay karena guide-nya tuh bakalan memberikan kebahagiaan. Ini konfirmasi kamu bakalan dealing with Leo, atau ada Leo in your birth chart. Ada energi Capricorn, Libra, Aquarius. Terus juga ada energi Sagittarius. Oke. Lalu aku lihat di sini ada orang dari masa lalu cuk datang tiba-tiba. Tapi bentar, kamu bisa, tergantung kamu sih, kalau kamu mau dealing with that person lama juga nggak apa-apa. Cuman ada yang baru, energinya tentang cinta ini bakalan lebih excited lagi karena Knave of Chalice keluar 2 kali. Dia ini kalau bisa dibilang kamu bakalan dealing sama orang yang bucin parah. Terus secara mental, dia mentalnya mental abundance. Jadi dia orang yang nggak pernah ngerasa dirinya rugi. Makanya rezekinya bagus, lancar. Terus juga dia punya banyak apa ya, ibaratkan banyak sumber untuk memberikan kekayaan untuk dirinya kalau secara finansial atau karir kayak gitu ya. Tapi also kalau aku lihat di sini ada nih kebahagiaan. Jadi September ini banyak momen-momen kamu dapetin dengan cara kebahagiaan yang simple gitu loh. Jadi kamu senyum 1 harian penuh, kamu senyum karena momen kecil itu gitu loh. Terus ada the world, potensi, kamu bakalan ngeliat potensi diri kamu lebih banyak lagi. Jadi kebanyakan untuk kamu itu September yang akan kamu dapati benar-benar kerasa banget, yaitu akhirnya aku berada di jalur yang benar ya. Jadi momen-momen realizing kayak gitu. Jadi yang perlu kamu nikmatin, sebenarnya kamu tinggal nikmatin aja sih, karena di sini sama kayak nomor 1, kayak di offering gitu loh. Jadi ada ini tangan memberikan cups, itu ngomongin soal feeling. Tangan memberikan wands, itu kita ngomongin soal pedoman hidup, pendirian, spirituality, keyakinan, dan passion. Ini sesuatu yang datangnya natural. Terus juga ada tangan memberikan cups di sini, tapi ada isinya, berarti kayak hadiah-hadiah. Secara harfiah kamu bakal dapat hadiah. Terus juga di sini kan ada pentacle, walaupun sedikit, tapi pentacle-nya ada diberikan fortune juga. Jadi kamu punya penghasilan, tapi sekaligus punya energi keberuntungan. Itu di tangan kamu sendiri, ngolahnya gimana gitu. And then the sun is appearing, jadi bakalan banyak hal positif yang akan terjadi. Oke? Aku bakalan lihat untuk pengembangan diri.
Message for the people who picked the yellow bell. Yellow bell. Ada spend time with friends. Ini harus ngabisin waktu sama teman. Udah bukan waktunya lagi kamu sendiri, karena aku bilang bakalan ada satu teman kamu atau dua teman kamu yang mempunyai skill yang bagus untuk bisa bantu kamu. Spend time with your friends itu juga banyak kebanyakan akan membuka banyak pintu. And then positive affirmation. Ini visualisasi udah bagus, afirmasi. Kamu mau bilang kamu cantik, nggak apa-apa, itu bagus. Kamu cantik, kamu kaya, segala macam, itu afirmasi yang positif. Jangan sampai afirmasinya itu dari sisi yang posesif atau negatif. Oke. Terus aku akan bacain tentang pengembangan spirituality for you. Ada movement and meditation. Oke, movement meditation. I celebrate honor my physical body through dance and movement. Ini harus banyak-banyakin gerak. Jangan hanya stay di kamar aja, di rumah aja. Banyakin gerak, banyakin dancing. Have fun with your friends ya. Keluar sana. Terus okay. From this have fun. Stop. When was the last time you had fun? When was the last time you took a chance and did something silly? Something totally unlike you, something just for the joy of it. There's long overdue for you to let go of your analytical mind. Give yourself and your soul permission to have fun. Jadi September waktunya buat having fun. Gak usah mikir macem-macem, gak usah overthinking tentang banyak hal, gak usah pakai kalkulasi, pusing nanti. Okay? Aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Outcome for the people who pick the bell, the yellow bell. Ada the sun, ada four of cups. Ada yang ngedeketin tapi kamu gak mau. Ada ace of swords. Oke. Di sini ada the sun, ada outcome-nya kamu bakal ngerasa happy bangetan. Karena yang namanya the sun, ya udah pasti ngomongin soal positive energy. Saat kamu surrender, saat kamu pasrah, ini kamu bakalan banyak dapat cinta, passion, ada loyalty, ada kesetiaan dari orang-orang untuk dirimu. Kamu bakal ngerasa lebih cantik lagi. Ini ada kesuksesan, stamina juga bagus. Terus udah gitu ada four of cups. Kamu mau seseorang, tapi ada juga yang mau banget sama kamu. Ace of swords. Kamu bakalan ngerasa kamu dapat kepintaran atau kamu punya logika yang akan lebih bagus lagi, lebih sharp lagi, and then ini becomes your weapon. Jadi kepintaran kamu bakalan jadi senjata untuk dirimu. Dan kalau outcome dari Ace of Swords, you will get information atau ada komunikasi ke kamu yang bikin kamu mendapatkan next level tadi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau request, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ini seperti apa, ini kayak gimana secara personal, artinya secara ya yang tahu ini aku connect ke kamu dan aku akan bacakan tentang dirimu only gitu kan. Kalau ini energi banyak orang, aku akan cantumkan nomornya di bawah, linknya juga ada di bawah. Okay, see you in the next reading, bye. Halo semua untuk yang pilih the blue bell. Jadi nanti aku akan bacakan tentang apa yang akan terjadi padamu di bulan September, kejutan-kejutannya apa. Lalu aku akan bacakan pesan dari oracle card. Nanti akan ada beberapa oracle card dan outcome seperti biasa. Oke, langsung saja dari tarot card dulu. Spirit guide, angel life, and power with like God and goddesses. I'm releasing my gifts to speak the truth, give permission and protection to people who pick the blue bell. Tell me about what will happen to them in the month of September. Ada Three of Swords, ada proses healing yang masih terjadi.
Kalau proses itu nggak bisa semalam saja, pasti akan ada proses yang berkelanjutan. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini kamu bakalan ada momen dimana kamu akan melepaskan trauma, karena ada memori dari masa lalu yang kembali. Tell me about what will happen to the people who pick the Bluebell in September. Ada the Four of Pentacle. Ini konfirmasi kalau you still holding on to a memories from the past, and you're feeling nostalgia lagi. The Queen of Wands, kamu bakalan lebih mandiri lagi, lebih ambisius lagi. Ada the Moon ini giving healing energy kalau aku lihat di sini. But also the Moon itu memberikan keindahan, tapi aku tidak melihat ini keindahan yang bakalan last ya. Karena kalau the Moon itu, kita lihat dulu sebelahnya apa. Two of Cups, with who? Kalian bisa dulu yang sama Aries, Leo, Sagittarius. Perlu diingat disclaimer dulu, kalau aku ngomongin soal zodiak bukan berarti zodiaknya itu ya, atau zodiak kamu itu. Dicek sama rising Venus and Vedic rising dan sifat dari zodiak yang aku sebutkan. Kamu bakalan setting healthy boundaries di bulan September, tapi kalau aku lihat di sini kamu bakalan bertemu sama seseorang yang pas banget sama kamu, klop banget sama kamu, tapi ada perbedaan di keyakinan, prinsipal, and then I see a lot of moon in here. Bentar. Kamu bakalan ketemu orang yang punya perbedaan dalam aspeknya itu secara ini juga ya, secara hal-hal yang gak bisa kamu lihat juga, secara spirituality atau secara keyakinan gitu loh, kan itu tidak bisa dilihat ya. Ini September ini bakalan mengguncang alam bawah sadar dirimu. Yang kemarin-kemarin nolak untuk awakening, ini udah gak bisa kamu tolak lagi awakeningnya atau pendewasaannya. Oke, apa yang akan terjadi di bulan September sama kamu? Kamu juga bisa dealing with Pisces, Aquarius, Scorpio, Leo. Leo juga strong banget di sini. Ada Gemini, Libra. Enggak ya? Leo, oke. Kamu bakal lebih berani lagi. Akan ada sebuah keberanian. Jadi kejutannya sebenarnya kamu bakalan lebih berani untuk mengungkapin perasaan kamu. Orang itu juga kamu percintaan apapun yang kamu dealing with itu ya, yang ada kamu gebetan lah atau pasangan lah, bakal lebih berani lagi buat komitmen. Jadi ada sebuah komitmen karena ada Two of Cups di sini, beda sama nomor 1, nomor 2. Cuma kamu yang dapet Two of Cups, yaitu komitmen sama seseorang yang memang pas untuk dirimu. But kamu harus gak boleh deny kalau kamu tuh butuh healing. Kamu itu butuh untuk membersihkan diri kamu dari memori masa lalu, kenangan masa lalu yang nge-shape diri kamu saat ini. Karena the Four of Pentacles, Three of Swords itu tidak dipungkiri kamu masih holding something from the past, masih memegang sesuatu dari masa lalu, dan itu kamu harus lepaskan gitu. Kenapa kalau nggak lepas? Karena kalau nggak lepas kamu bakal lebih bingung ke depannya gitu. The Moon sama the Two of Swords ngomongin soal illusion. Anugerahnya kamu bakalan lebih nyaman sama intuisi kamu. Kamu bakalan benar-benar bisa in touch sama intuisi kamu. Cuman in reality kamu bakalan agak losing, agak bingung di realita, karena ambisi, ilusi ini kecampur semua. Oke? Kalau aku lihatnya sebenarnya yang paling banyak adalah energi healing yang akan kamu dapatkan di September.
Untuk yang pilih the blue bell, why did you pick blue? Ada don't let pride get in your way. Ini pasti ngomongin soal jangan sampai ego dan gengsi kamu akhirnya menutup banyak pintu. Ntar banyak orang, kamu bakalan mempunyai keberanian untuk nurunin ego dan gengsi itu. Communication is the key. Kalau ini yang lucu adalah aku ngelihat banyak yang berkomunikasi, tapi komunikasinya bukan secara lisan atau teks. Kayak biasa kan, kayak aku misalnya, aku bakal texting, ya texting namanya kalau nggak lewat WhatsApp, lewat sosial media, ngobrol gitu. Tapi kalau ini, kamu kebanyakan malah komunikasi base-nya dari alam bawah sadar, entah from your dream, dari mimpi kamu, atau dari telepatik, dan kamu dapat gift itu. A new start is coming. Ada awal mula baru yang akan hadir dalam hidup kamu. Aku bakal konfirmasi dulu di Romance Angel ya. What will happen to the people who pick the blue bell? Ada deception. Oke, ini ngomongin soal red flag. Kita tuh dapat lampu merah. Alam semesta itu sangat baik, Tuhan tuh sangat baik. Kalau kita dealing sama seseorang yang ini pelajaran buat kamu pasti bakalan sadar sebenarnya. Kamu bakalan dikasih lampu merah sebenarnya. Gitu. Ini kamu harus tahu. Ada someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi ada orang di dalam hubungan percintaan kamu yang sebenarnya banyak tertutup gitu. Ini juga bisa kamu sendiri yang sangat tertutup atau orang itu yang sangat tertutup. Ini waktunya gunain intuisi sih, karena rationality-nya agak nggak bisa tembus pakai rasional kayak gini, nggak bisa tembus pakai logika, karena yang namanya logika kan bisa dimanipulasikan kan. Kalau intuisi itu insting, yang namanya insting manusia udah pasti gitu. Okay. So what else do I need to know about people who pick the blue bell? Is it worth waiting for? Divine timing is at work in your love life. Kamu juga harus bertanya, apakah yang kamu tunggu ini worth it buat ditunggu atau tidak. Ada orang yang worth waiting for, ada yang enggak. Dan ini kalau misalnya divine timing is at work in your love life right now, ngomongin soal sabar, yang bisa kamu lakukan cuma kesabaran aja. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Gak bisa memegang sesuatu hal, atau kita bertumpuan sama sesuatu hal, atau kita mengekang sesuatu hal yang memang tidak ada chemistry-nya. Ini jadi PR untuk kamu. Kalau kamu mau situasi percintaan kamu lancar, kamu juga harus bangkitkan chemistry. Okay? Aku bakal lihat what else, apa yang bisa kamu tunggu, apa yang menunggu kamu di bulan September. What else that will happen to the people who pick the blue bell in September? Oke, ada the Eight of Wands. Ini ada sebuah komunikasi lumayan intens. After kamu dealing with confusion, kebingungan, akan ada sebuah komunikasi. Ini komunikasinya lebih jelas, lebih seperti manusia layaknya. Komunikasinya pakai chat-chatan. Ada the Queen of Wands. Another Queen of Wands, it means di sini ada energi dirimu atau orang yang kamu hadapi. Cuman kalau yang namanya Queen of Wands, sosok yang berani, berambisi, yang kuat, tapi melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kalau ngomongin soal melakukan segala cara, it means segala cara. Nggak peduli itu positif atau negatif. Nah, ini berarti harus dikontrol di aspek dan sisi itu. Five of Cups. Five of Cups lagi. Gimana sih? Mau move on apa enggak sih? Gregetan deh. Udah maju mundur. What else do I need to know? What will happen to you in the month of September? The Seven of Swords. Ada Six of Swords. Ada the World and then the Sun. Finally there's a sun.
ini ini tuh kayak kalau misalnya private reading ya, kalau klien kadang-kadang kan suka ada yang juga komplain kok beda sama yang di sama yang di video sama ini. Kadang-kadang ada orang yang aku mesti galakin atau aku mesti kayak, bahkan ada yang pernah gini loh, kak galakin aku aja. Nah ini tuh kayak gini, jadi ada momen dimana yang aku udah lihat kamu tuh sebenarnya memegang atau mengikat dirimu pada suatu hal yang merugikan dirimu. Jadi ibaratkan kayak misalnya aku ngeliat kamu tuh pegang panci panas, itu panci panas, tangan kamu kebakaran. Kalau aku bilangnya panci itu panas, tangan kamu kebakaran, kan kayak nggak bakalan ngeh juga. Kadang-kadang masih aku itu panci panas, aku galakin sama kayak gini, kamu megang panci yang panas, kebakar nanti kamu tangannya sayang. Jadi mungkin banyak yang bilang aku udah move on kok, aku udah move on kok. Coba dipikir lagi, kalau masih ada trauma, berarti kamu benar-benar belum bisa melepaskan sesuatu yang masa lalu. Itu trauma, di healing dulu. Karena ya aku lihat gitu, masih ada ragunya kalau misalnya kamu ketemu orang baru, aduh nanti kayak waktu itu lagi aku jadi kayak ada insecurity-nya, ada rasa ketidakpercayaannya, jadi kurang legowonya ada. Makanya aku bilang, ini kamu mau move on apa enggak sih, ini maju mundur jadi ini proses mundur ke belakang. Nah, saya melihat ke masa lalu, nostalgia masa lalu nggak apa-apa sekali-sekali, tapi udah saatnya ngelepasin kalau itu ngerugiin diri sendiri. Terus momen di pertengahan kamu akan oke, aku berani buat maju, tapi bingung, aku mundur lagi, aku maju. Makanya kayak gitu. Jadi September ini tidak dipungkiri banyak energi maju mundur walaupun ada new start it's coming. Finally, dan aku bilang, ada the world, ada sebuah contentment, happiness, kayak akhirnya aku berjuang gitu. Akhirnya aku sudah berjuang, akhirnya aku bisa istirahat. Ada energi destan, energi happiness. Jadi di akhir September nih baru ada MP, nanti ada kuat-kuatin jiwa, kuat-kuatin diri untuk maju mundur tadi energinya. Jadi kebanyakan kejutan yang akan kamu dapatkan adalah pendewasaan diri, ambisi yang akan lebih besar, passion yang akan lebih besar. Di sini juga akan ada intuisi yang akan lebih kuat lagi. Secara rasional yang aku bilang, kamu rasionalnya agak mudah dimanipulasi. Jadi ini lebih gunain si intuisi kalau ini gitu. Nanti dulu pakai logiknya, karena logiknya agak tidak bisa melihat dengan jelas nih. Terus udah gitu the Six of Swords akan ada yang bantuan, kayak aduh kasihan nih orang udah udah megang panci panas nggak sadar akhirnya dibantu, ditepok gitu. Akan ada yang ngebantu kamu untuk bisa moving on and healing. Jadi diterima, diamini. Oke. Aku bakalan kasih message dari oracle card. Oke, ada dua. Ada sound healing. Jadi yang September akan ngasih banyak kamu banyak healing. Ini ada yang healing dengan suara. Jadi kamu bakalan nemuin lagu atau kamu lagi dengerin melodi-melodi yang kena banget di kamu, klop banget di kamu, dan kamu bakalan sering dengerin lagu itu buat healing. Proses healing kamu ditemenin sama lagu-lagu. Terus udah gitu, drink tea. Ini for your peacefulness. Kalau aku kebanyakan ngeliat di sore hari, kalau nggak pagi hari, banyak yang lagi minum teh, kontemplasi. Terus saat kontemplasi juga itu ngebantu buat healing, karena kalau saat kontemplasi kamu juga ngelihat diri kamu, sisinya yang bisa dibenarkan, yang mana yang harus dilepas, yang mana. Aku bakalan lihat tentang
your spirituality ya. Oke, yang ini aja. Ada water elemental, allow my body, mind, and spirit to flow intuitively through the change in life. Oke. Ini energi air juga sangat membantu ya, membantu buat healing. Jadi kalau misalnya ada waktu buat berenang atau waktu buat pampering your body dengan bath time-nya dibuat secara ritual gitu. Ritual tuh kayak entah kamu nambahin wangi-wangian di air kamu buat mandi, terus benar-benar connect with your body gitu loh. Okay? And then spirit awakens. I embrace my soul purpose and align all aspect of my life to it fully. Jadi banyak yang benar-benar akhirnya realize, oke, ternyata yang harus aku lakukan dalam hidup ini itu ya. Jadi yang aku bilang, awakeningnya udah nggak bisa lari dari awakening lagi, udah harus diterima gitu loh. Oke, abis itu aku bakal lihat dari sini. Ada inspire passion. Life devoid of passion can be boring, and inspire, blank canvas that slowly drain the soul. Now is the time to reignite your passion and rejoin life. This is an opportunity to set new goals, which will in turn reconnect with all that is sacred. Jadi ini waktunya buat kamu bikin goal baru dalam hidup kamu, membuat tujuan baru dalam hidup kamu, bikin passion baru lagi. Jadi bukan hanya monoton yang kamu lakukan itu aja. Aku bakal lihat the outcome of the situation for the people who pick the blue bell. The outcome of the situation, ada the Ace of Swords, ada Page of Pentacle, ada the King of Cups. Kalau kalian adalah feminine, kalian akan bertemu sama seseorang yang respect kamu banget. Ini respect in all aspect ya. Respect kamu atau menghargai kamu di segala aspek dalam hidup kamu, kepintaran kamu, fisik kamu, segala macam, semuanya, inside and out. Terus kalau kamu adalah feminine, kalau kamu masculine, kamu bakal bisa kontrol emotion lagi. Di sini kamu bakal lebih jadi orang yang punya kedewasaan. Outcome-nya ada sebuah komunikasi, akan ada yang ngebantu yang aku bilang, dan kamu bakalan menjadi sosok yang berada di puncak. Dalam arti puncak itu kan di sini dia pakai cape warna gold. Jadi secara financially kamu bakalan aman, tapi si finansial kamu ini malah akan melindungi emotion. Jadi kalau aku lihat di sini, nanti kamu bakalan setting new goals, kan aku bilang ada goal hidup baru. Nah ini akan membantu kamu secara finansial. Saat kamu sudah settle secara finansial, ini bakalan bikin kamu secara yang emotionally yang tadi nggak bisa terkontrol, bakalan bisa terkontrol. Jadi fokusnya akan ke setir gitu loh. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut secara personal antara dirimu dan diriku, aku kenal kamu dulu nih secara nama nih ya, siapa, oh nih orangnya kayak gini. Nanti aku baru tarik energi kamu, atau aku lihat energi kamu keseluruhan seperti apa. Nah itu namanya personal reading. Aku akan cantumkan nomornya di bawah dan linknya di bawah. See you in the next reading. Bye. Thank you.